Perkenalkan, nama saya Nusawata Gea, asal sekolah SMP Negeri 2 Namuhalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, LPTK Universitas Negeri Medan. Saya melaksanakan PPL dalam jabatan untuk pemenuhan tugas di LMS saya sebagai mahasiswa PPG. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat, kuat, mantap, luar biasa. Oke. Sudah berdoa tadi? Belum. Kalau belum berdoa, siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Nak, ke depan. Kita dalam doa. Ya, di sini. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada pagi hari ini, di mana Engkau telah menolong, menyertai dan melindungi kami dari rumah kami, di perjalanan kami hingga kami sampai ke Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kami, melainkan karena belas kasihan-Mu kepada kami semua. Tuhan dalam surga, sebentar lagi kami akan memulaikan aktivitas kami, yaitu belajar dan mengajar. Kiranya Engkau membukakan hati, pintu, serta pikiran kami sebagai seorang siswa untuk bisa memahami apa yang akan diajarkan oleh Bapak Guru kami, Tuhan. Tuhan, begitu juga buat Bapak Guru kami yang akan mengajari kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang memberikan dia kesabaran, Tuhan, untuk membimbing kami dengan baik. Tuhan dalam surga, ini adalah doa anak-Mu yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah ia melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih untuk pimpinan doa yang telah anak-anak kami sampaikan. Sekarang kita lanjutkan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, dipimpin siapa? Oke. Anak kami silakan depan. Teman-teman semua, saya undang untuk berdiri. Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan untuk berdiri. Ya, baik. Terima kasih kepada anak kami yang memimpin kita dalam satu lagu wajib nasional. Sekarang sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, Bapak mau lihat dulu keadaan ruangan kelas kita, apakah sudah bersih atau belum. Juga kerapian anak-anak kami, apakah kaki baju sudah di dalam. Oke ya.
Sudah bersih ya? Baju juga. Berarti sudah bertugas tadi ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, baik. Siapa yang kita hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Iya. Oke. Hadir di mana? Saya, Pak. Iran Nurata, Hadir, Pak. Prisciliani, Hadir, Pak. sendirian, Hadir, Pak. Iran Puspita, Hadir, Pak. Khaled Infokafi, Hadir, Pak. Tardo, Hadir, Pak. Jelvin, Hadir, Pak. Riko Andrian, Hadir, Pak. Samudra, Hadir, Pak. Non Anugrah, Hadir, Pak. Dwi Kacayani, Putri Dayanti, Jul Fagnes, Hadir, Pak. Ketenafe, Hadir, Pak. Agnes, Funi Kirana, Linca Suferni, Desnendi. Oke, berarti baik. Sudah habis semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita lakukan dulu tepu PPK. Tahu tepu PPK? Tahu, Pak. Oke, tepu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Oke, tepuk tangan. Oke, tahu tepu Famairi? Tahu, Pak. Oke, tepu Famairi. Famati, Faomasi, Faatule, Fadulusa, Famaeri. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih semangatnya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, Bapak dulu mau bertanya tentang apa materi yang sedang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Materi yang kita ajar yakni adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum dulu kita membahas pada materi tersebut, Bapak mau bertanya, apa itu Pancasila? Sudah belajar mengenai Pancasila, bagaimana Pancasila dirumuskan, apa saja yang dibahas dalam Pancasila itu. Mungkin ada di antara kamu yang bisa paham tentang Pancasila, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya ketahui sejak SD adalah tentang Pancasila, yang berarti panca lima dan sila dasar atau asas. Gabungan dari itu adalah 5 dasar yang berarti 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang tahu tentang, ya silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengetahui materi saat duduk di bangku SD, yaitu materi tentang BPU PKI. BPU PKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dilaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945, membahas tentang rancangan dasar negara. Sidang kedua yaitu dilaksanakan pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juni tahun 1945, membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Terima kasih.
Oke, beri tepuk tangan kepada kedua temanmu yang sudah memberikan. Baik. Apa yang disampaikan temanmu yang kedua orang tadi itu sudah benar. Itulah terkait materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah itu yang mengenai Pancasila. Bagaimana Pancasila itu dirumuskan, apa pengertian dari Pancasila itu. Seperti apa tadi yang sudah disampaikan oleh kedua teman-temanmu. Nah baik, sekarang Bapak akan menampilkan apa saja materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Supaya dilihat materi kita yang kita akan bahas pada pagi hari ini perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ada dua submateri yang harus kita tuntaskan dalam pembelajaran ini terkait dengan judul materi kita. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang kita akan mau tampilkan pada pagi hari ini, coba anak-anak Bapak lihat di slide video Bapak di atas di tayangan melalui fokus. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Ada Bapak tampilkan. Oke. Ini ya tujuan dari pembelajaran kita itu yakni adalah lihat di atas, ada di atas tayangan slide video Bapak. Itu yang pertama mensyukuri sikap perumusan Pancasila dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua menghargai sikap perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itu bahwa siswa diharapkan dapat mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua dalam sikap sosial. Ya, dalam sikap sosial itu siswa diharapkan menunjukkan perilaku jujur. Itu ya, perilaku jujur dalam hal perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baru yang keduanya merinci perilaku santun terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan baru yang ketiga mengecek perilaku peduli pada perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam hal pengetahuannya itu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan yang pertama mampu menjelaskan proses pembentukan BPUPKI dan yang kedua mengingat bagai usulan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan baru yang ketiga menganalisis rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan keempat menampilkan bagai usulan dasar negara oleh para pendiri negara. Sementara dalam tujuan pembelajaran dalam keterampilan Bapak sudah uraikan lagi. Itu ya apa yang harus dituntut oleh kita sebagai siswa. Siswa dapat mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran agar dapat yang pertama mengkomunikasikan serta menerapkan nilai-nilai semangat para pendiri negara sesuai dengan semangat dalam diri dan orang lain. Ya. Yang keduanya mengkomunikasikan proses pembentukan BPUPKI. Dan baru yang ketiga mempresentasikan dasar negara, perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar sesuai dengan prosedurnya. Oke. Nah itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, pada materi yang harus kita capai pada pagi hari ini ada
indikatornya. Ada indikatornya sudah Bapak sayangkan di atas itu. Lihat, mensyukuri sikap perumusan, kemudian menghargai sikap perumusan, kemudian merinci perilaku santun, mengecek perilaku peduli, sampai di yang keempat mengomunikasikan semangat dan komitmen. Coba lihat di atas, ada di tayangan Bapak yang ditampilkan. Kemudian setelah kita menyelesaikan membahas mengenai materi ini, maka ada KKM. KKM itu kriteria ketuntasan. Minimum paling tidak kita harus mencapai nilai 75. Karena kita KKM di sekolah kita ini adalah 75. Berarti setelah nanti pembelajaran Bapak mengevaluasi, membuat lembar observasi penilaian itu melalui ulangan harian. Ya, nanti kita ada ulangan harian, maka Bapak lakukan itu setelah nanti pembelajaran kita. Minimal anak-anak mendapatkan nilai 75. Di bawah 75, maka anak-anak dilakukan remedial mengulang kembali. Belum tuntas pada materi itu. Berarti anak-anak harus belajar kembali, semangat. Nah itu ya anak-anak, KKM kita ada 75. Baik. Ada yang dipertanyakan dulu? Ada yang perlu dipertanyakan, disampaikan sebelum kita masuk pada materi kita? Tidak? Tidak. Oke, sekarang kita buat kelompok belajar kita melalui kelompok diskusi. Ya, melalui kelompok diskusi kita buat kelompok. Kelompok yang pertama di tengah ini, kelompok yang kedua di belakang, kelompok yang ketiga di sini, dan keempat di sini. Oke, kita buat kelompok ya. Ya, Bapak mau sebut kelompok yang pertama itu si Iran, si Khaled, si Dayanti, si Julfatnes, dan siapa si Yusuf. Itu kelompok satu. Nah, itu kelompok satu. Berarti setiap kelompok ada 5 orang. Kita di sini ada berapa orang, Nak? 20. Oke. Ya, silakan dibentuk kelompok ya. Kelompok 2, Nendi, Julfan, Andrian, dan Priscilani serta Kuni. Itu ya. Kelompok yang ketiga, Wika, Non Anugrah, Samudra, dan Linca Suferni, Agnes. Itu ya, silakan sekarang dibuat kelompoknya. Dan yang kelompok yang keempat, siapa tadi yang belum saya nama? Tardo, Jevelin, Sendirian, dan Tetenafe. Udah, silakan Nak, dibuat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dua media kita punya. Cukup media 2 kita punya.
Baik, sudah bergabung semuanya di kelompok masing-masing? Oke. Sekarang, sebelum Bapak dulu menugaskan kalian mengenai diskusi kelompok kalian di setiap kelompok, coba dulu perhatikan video Bapak. Gambar dan video Bapak yang Bapak tayangkan melalui layar komputer. Ya. Coba ya. Ini logo apa saja yang dipelajari pada bab ini, amatilah badan atau peta konsep di bawah ini peta konsep kita ya. Itu yang kita bahas mengenai Pancasila. Itu ya, Pancasila itu bagaimana dia dirumuskan dan bagaimana dia ditetapkan. Itu dirumuskan diawali dengan pembentukan BPU PKI. Dan yang kedua, setelah dibentuk BPU PKI, maka dirumuskanlah dasar negara itu oleh ketiga tokoh. Itu yang ada di peta konsep Bapak di atas. Demikian juga penetapannya. Alur dari penetapan dasar negara ini diawali dengan pembentukan PPKI dan dilanjutkan dengan sidang PPKI. Setelah sidang, barulah rumusan dasar negara ditetapkan sebagai dasar negara. Itu ya, ditetapkan menjadi dasar negara kita yang ini adalah Pancasila. Nah, itu ya. Kemudian anak-anak, tugas kalian di kelompok diskusi, perhatikan gambar yang Bapak tampilkan di atas. Ini ada gambar mengenai gedung Pancasila. Itu gambar 1.1. Ya. Perhatikan itu nanti tugasmu. Ada lagi gambar 1.2, 1.3. Untuk itu nanti bila mati lampu, Bapak sudah persiapkan, ada persiapkan Bapak mengenai media pembelajaran kita nanti bila mati lampu ya. Bapak sudah print, saya bagi ya. Oke, saya bagi setiap kelompok. Ini ya. Kelompok berapa ini? 1. Oke, Bapak bagi dulu ya. Ini, ya. Sudah dibagi tadi buku paket? Sudah. Sudah ya. Nah baik, coba ya anak-anak Bapak perhatikan. Nanti boleh dilihat yang dibagikan Bapak tadi melalui gambar itu, karena Bapak sudah sempat print kemarin. Boleh juga diperhatikan sesuai dengan tayangan infografis yang Bapak tampilkan di atas. Ya. Ini ada gambar di atas, perhatikan ada gambar. Ini gambar gedung Pancasila. Perhatikan apa saja yang ada di gedung Pancasila itu. Gambar yang pertama itu ada gambar 1.1. Itu gambar 1.1 itu tentang lambang Garuda Pancasila dan gedung Pancasila itu di depan. Diperhatikan apa saja yang Anda lihat, yang kamu pikirkan mengenai gambar itu, coba perhatikan.
Coba perhatikan, itu gambar yang pertama, gambar 1.1. Apa yang ada di dalam gambar itu? Perhatikan. Ya. Coba diperhatikan di tayangan info Bapak di depan. Kemudian ada lagi gambar yang kedua, Bu. Ini gambar yang kedua tentang gambar 1.2. Di gambar 1.2 ada tertera tentang sidang DPU PKI. Itu mereka sedang melaksanakan sidang. Ya. Perhatikan apa saja yang ada di dalam gambar itu. Perhatikan saat mereka sidang seperti apa. Coba perhatikan gambar yang Bapak tayangkan di atas. Sudah bisa kita lanjut di gambar yang ketiga? Bisa. Oke. Tuh, ada gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga 1.3 itu tertera gambar panitia 9. Ada gambar panitia 9. Ada mereka 9 orang. Perhatikan gambarnya seperti apa. Ya. Gambar panitia 9. Perhatikan apa yang kamu lihat di gambar 1.3. Oke. Sudah diperhatikan semua? Sudah. Oke. Di gambar yang 1.3, apa yang kamu lihat di gambar 1.3 sendirian? Apa yang kamu lihat? Yang barusan kamu lihat tadi, apa gambar yang ada di situ? Itu di gambar 1.3. Panitia 9. Ya, ada panitia 9. Benar. Di gambar yang ke 1.3 itu ada gambar panitia 9. Siapa yang kamu tahu? Satu orang saja sebut. Nama panitia 9 itu siapa? IR Soekarno. Itu Isnyur Soekarno. Gambar yang 1.2. Kelompok berapa ini? 2. Apa yang kamu lihat di gambar yang 1.2, Nubu? Itu ada sidang DPU PKI. Apa yang kamu lihat saat mereka bersidang? Apa, Nubu? Sedang melaksanakan rapat, yaitu pembentukan sidang PPU PKI. Oke, mereka sedang sidang. Di gambar 1.1, apa yang kamu lihat di kelompok 1? Ada gedung Pancasila. Di gedung Pancasila itu apa yang ada? Ada burung Garuda. Oke, ada burung Garuda. Oke, Nobu. Di burung Garuda itu apa yang kalian lihat? Apa saja yang kalian lihat tadi di gedung Pancasila itu ada burung Garuda. Yang tertera di burung Garuda itu Nobu ada? Apa? Ada simbol-simbolnya, benar. Apa simbolnya? Bintang. Terus? Oke, itulah slogan dari isi perut Pancasila. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dulu tentang video. Ada video Bapak mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Coba diperhatikan, ada di slide Bapak. Ya. Kembali dalam catatan sikap akal. Kali ini kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan dasar negara. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang perumusan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai PPU PKI dan keanggotaan. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai proses perumusan dan penetapan. Jadi pada bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai sidang-sidang PPU PKI dan PPKI. Dan kemudian pada bagian yang keempat kita akan menutupnya dengan kesimpulan. Oke, kita mulai pada bagian yang pertama. Latar belakang proses perumusan dasar negara. Apa sih latar belakang proses perumusan dan penetapan dasar negara?
Bisa kita lihat bersama. Proses perumusan dan penetapan dasar negara bermula dari peristiwa kekalahan pasukan Jepang dari Sekutu. Jepang mengalami banyak kekalahan dan membuatnya kehilangan banyak wilayah kekuasaan. Demikian Jepang dalam keadaan terdesak. Karena situasi terdesak itu, Jepang mencoba menyeleksi model rakyat Indonesia untuk memenuhi kepentingannya. Oleh karena itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Dan sebagai tindak lanjut dari janji kemerdekaan tersebut, atau untuk memperkenalkan rakyat Indonesia, maka diperlukan suatu langkah yang bertujuan untuk mempersiapkan hal yang diperlukan jika Indonesia merdeka. Karena itu, kemudian kita kenal dengan nama PDIPKI. Pada penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang yang dikenal dengan nama Doritsu Juri Tosaka. Bagi Jepang, pembentukan PDIPKI adalah bagian dari strategi politiknya. Namun bagi bangsa Indonesia dan bagi kaum pergerakan Indonesia khususnya, ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Demikian mengenai PDIPKI. Demikian PDIPKI dibentuk. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, PDIPKI dan keanggotaan. Tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan membentuk PDIPKI. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, PDIPKI dibentuk oleh pemerintah militer Jepang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Dan pada tanggal 22 Mei 1945, PDIPKI diresmikan oleh pemerintah militer Jepang. Resmi PDIPKI dilangsungkan pada tanggal 28 Mei di Gedung Chosangiri, Pecandu, Jakarta. Sekarang jadi Gedung Pancasila, atau pada zaman lama merupakan Gedung Kostra atau Gedung DPR zaman kolonial. PDIPKI beranggotakan 63 orang, termasuk ketua dan wakil ketua. Namun selanjutnya ditambahkan lagi 6 orang atau 6 anggota pengurus pemerintahan Jepang. PDIPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widodiningrat dengan wakilnya dari Jepang, Ichiban Masayoshi, dan wakil dari Indonesia adalah Raden Panji Sukusho. Jepang memasukkan satu wakilnya dari negaranya dengan tujuan agar Jepang dapat memantau perkembangan organisasi yang dibentuknya. Dalam menjalankan tugasnya, PDIPKI melakukan sidang sebanyak 2 kali dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang yang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Proses sidang berjalan tidak mudah, sebab di dalam sidang terdapat berbagai macam perbedaan latar belakang, termasuk salah satunya perbedaan agama, yakni ada golongan agama, nasionalis, dan yang lainnya. Setelah melakukan tugasnya dengan baik, lalu PDIPKI dibubarkan digantikan oleh PPKI. Demikian sekilas mengenai PDIPKI. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pokok dan selanjutnya, yaitu proses perumusan dan penerapan dasar negara. Proses perumusan dan penerapan dasar negara dapat dibagi menjadi 6 fase atau 6 tahap. Tahap pertama adalah sidang PDIPKI yang pertama, yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 1 Juni 1945. Tahap kedua adalah masa reses. Ini adalah masa istirahat, masa jeda antara sidang pertama PDIPKI ke sidang kedua PDIPKI. Kemudian
sampai 1 Juni 1945 ada beberapa tokoh yang mengusulkan mengenai rumusan dasar negara, di mana secara berturut-turut tokoh yang mengusulkan dasar negara tersebut adalah yang pertama dimulai dari Mr. Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Dr. Supomo, dan terakhir oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad mengusulkan rumusan dasar negara sebagai berikut: perkebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yani, ada fakta yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yani ada dua, yaitu secara tertulis dan tidak tertulis, dan sebelumnya tampak ada perbedaan. Berikut ini adalah rumusan dasar negara yang diajukan oleh Mr. Muhammad Yani yang secara tertulis. Bisa dilihat bersama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan kemusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Muhammad Yani. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo sebelum menyampaikan rumusan dasar negaranya terlebih dahulu menyampaikan gagasan mengenai konsep negara, yaitu mengenai yang pertama dengan perseorangan atau individualis, kedua mengenai modalitas atau kelas teori atau teori umum, dan yang ketiga adalah paham negara integralisme. Setelah itu baru Supomo menyampaikan rumusan dasar negara. Berikut adalah rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Dr. Supomo. Yang pertama adalah persatuan, kedua adalah kekeluargaan, ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Setelah Dr. Supomo, lalu kemudian tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan tidak boleh itu kemudian hari dijadikan sebagai peringatan hari lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama adalah kebangsaan atau nasionalisme, yang kedua adalah kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga adalah mufakat atau reformasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, Soekarno menyampaikan juga bahwa sila itu dapat diperas menjadi 3 sila. Apa saja itu? Yang pertama, sosial nasionalisme. Ini adalah bagian kebangsaan dan perkemanusiaan. Ini adalah paham kebangsaan yang berkemanusiaan atau nasionalisme yang berinternasionalisme, artinya bangsa yang hidup bersama dalam keluarga bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, sosial demokrasi. Ini adalah gabungan demokrasi dan kesejahteraan. Ini adalah paham demokrasi persamaan seluruh elemen dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Kemudian yang ketiga adalah ketuhanan dengan maksud untuk menjiwai dasar sosial nasionalisme dan sosial demokrasi. Demikian ketiga sila tersebut dikenal dengan nama Trisila. Demikian Trisila ini dapat dibagi menjadi 1 sila atau dikenal dengan istilah Ekasila, yaitu gotong royong. Ekasila atau gotong royong ini merupakan upaya Insinyur Soekarno untuk menjelaskan bahwa konsep yang sangat mendasar negara adalah satu kesatuan. Berbeda dengan yang lainnya, dari ketiga tokoh yang menyampaikan usulan rumusan dasar negara, Insinyur Soekarno memberikan untuk rumusan dasar negara berikut.
seorang teman yang juga ahli bahasa memberikan nama yang awal pelajaran menjadi bahasa Sia. Oleh karena itu, dengan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sebab istilah Pancasila dijadikan sebagai nama untuk rumusan dasar negara. Baik, setelah kita masuk pada fase selanjutnya, yaitu masa reses. Hingga sidang pertama DPRD selesai, belum juga disepakati rumusan dasar negara yang akan dijadikan sebagai dasar negara. Maka kemudian dibentuklah suatu panitia kecil untuk membahas kembali usul-usul mengenai dasar negara dan untuk mengakomodasi ide-ide yang lain. Namun mengenai itu, maka kemudian dibentuklah panitia kecil yaitu panitia 9. Panitia 9 ini kemudian melaksanakan sidangnya, melaksanakan rapatnya, lalu menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Karta. Piagam Jakarta ini yang merupakan pembukaan UUD NRI 1945. Nah, di dalam Piagam Jakarta ini terdapat pada alinea yang keempat di dalam Pancasila Rumusan Dasar Negara atau Pancasila yang di dalam sila pertamanya berisi atau berbunyi demikian: pertimbangan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Atau belakangnya, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Sila yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, pemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, pada masa reses ini menghasilkan Piagam Jakarta atau cikal bakalnya pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila, tepatnya terdapat dalam alinea berikut. Ini adalah isi dari Piagam Jakarta dan di bawahnya dapat kita lihat anggota dari panitia sendiri. Baik, sekarang kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu sidang DPRD yang kedua. Sebelum sidang DPRD ini, Soekarno sebagai ketua dari panitia kecil menyampaikan hasil keputusan dari panitia kecil dan panitia 9. Salah satunya yaitu mengenai Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara. Nah, kemudian dalam sidang DPRD ini disepakati dengan suara bulat bahwa isi preambul undang dasar diambil dari Piagam Jakarta. Dengan demikian, dalam sidang DPRD kedua ini, rumusan dasar negara yang disepakati adalah rumusan dasar negara yang terdapat di dalam Piagam Jakarta, yaitu dasar negara atau Pancasila yang pada sila yang pertama terdapat kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti yang bisa kita lihat di layar. Dalam sidang yang kedua ini dibentuk beberapa panitia kecil, yaitu sebagai berikut. Dibentuk panitia permasalahan diketuai oleh Soekarno, meskipun lalu kemudian dibentukkan panitia kecil yang diketuai oleh Dr. Soekarno. Lalu selanjutnya dibentuk juga panitia permasalahan dan perekonomian diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan kemudian
Ya baik. Dari apa yang sudah anak-anak Bapak tadi lihat melalui gambar dan video yang Bapak tayangkan di atas melalui fokus, mungkin ada anak-anak kami yang masih kurang paham mengenai dari gambar itu, dan dari apa yang sudah Anda lihat di video kurang dipahami, kurang mengerti. Nanti saya kasih kesempatan atau Bapak memberikan kesempatan. Sebelumnya dulu, dari materi yang sudah dilihat bahwa terkait dengan pembentukan BPUPKI itu adalah bahwa pembentukan BPUPKI yang baru kita lihat melalui pembelajaran kita yang sudah ditayangkan melalui audiovisual kita, melalui video, di situ dinyatakan bahwa BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang yang pertama itu anak-anak yang dibahas adalah rancangan dasar negara. Mereka membahas rancangan dasar negara itu oleh ketiga tokoh. Yang pertama yang memberikan idenya tentang rumusan dasar negara itu yang pertama di tanggal 29 Mei. Di tanggal 29 Mei 1945 itu oleh Mr. Muhammad Yamin. Ada konsepnya, menurut dia bahwa dasar negara itu didasarkan pada peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah itu menurut Mr. Muhammad Yamin. Tepatnya pada tanggal 29 Mei. Baru yang kedua dilanjutkan pembahasan sidangnya di tanggal yang ke-31 masih Mei 1945, itu yang disampaikan oleh Mr. Supomo. Supomo mengusulkan rumusan dasar negara itu menurut dia yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat keadilan rakyat, dan baru yang kelima musyawarah. Itu menurut Mr. Supomo. Tepatnya pada tanggal 31 Mei itu disampaikan ide atau usulannya. Baru yang ketiga, tokoh yang ketiga yang memberikan usulnya itu adalah Insinyur Soekarno. Tepatnya usulannya ini disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945. Itu Insinyur Soekarno. Dia menyampaikan usulannya itu mengenai rumusan dasar negara itu didasarkan pada yang pertama nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, baru yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Itulah ketiga tokoh yang mengusulkan tentang rumusan dasar negara mengenai bagaimana dasar negara kita Indonesia ini didasarkan pada mana, didasarkan di mana. Itulah ketiga tokoh tadi sudah mengusulkannya. Namun ini masih konsep, belum lagi final. Itu namanya saja konsep. Nah, itu terkait dengan sidang BPUPKI yang ke-1. Dilaksanakan sidang BPUPKI itu dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sekarang dari apa materi yang anak-anak Bapak sudah tahu, sudah pahami? Mungkin ada yang kurang dimengerti, mulai dari gambar tadi, di video Bapak, dan di penjelasan Bapak juga. Mungkin ada yang tidak dipahami atau tidak dimengerti. Cobalah dipertanyakan, dipertanyakan, disusun dulu pertanyaannya, dibuat, ditulis, bertanya. Ya silakan.
Siapa yang bertanya? Oke. Saya mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, siapa kelompok 1 berdiri? Sebutkan pertanyaanmu. Pertanyaan saya di gambar 1.1. Mengapa di gedung Pancasila di atasnya ada burung garuda? Oke. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Nobu sudah didengar? Sudah. Oke. Kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Apa? Desakan suara. Siapa saja panitia perancang Undang-Undang Dasar? Siapa saja panitia perancang Undang-Undang Dasar? Oke. Kelompok 3. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Yang bertanya, oke. Berapa jumlah anggota DPU PKI? Kelompok 4? Oke, siapa? Ini dulu. Apa peran anggota BPU PKI dalam perumusan dasar negara? Ya, duduk. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 4. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Pertanyaan saya, apa itu masa reses? Apa itu masa reses? Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan dari kelompok? Iya, apa? Silakan. Sudah didengar? Sudah. Sudah. Apa tugas dari BPU PKI? Itu pertanyaannya. Oke. Sekarang dijawab dulu dari kelompok 1. Dijawab dari kelompok 1, pertanyaan kelompok 1. Jawab apa pertanyaannya, sebut dan jawab. Oke. Oke. Jawab. Kelompok 1 dulu. Pertanyaan dari kelompok 1 dari tadi. Mengapa burung garuda ada di atas gedung Pancasila? Mengapa burung garuda ada di atas gedung Pancasila? Siapa? Oke. Ya, dari belakang dulu di kelompok 2. Karena burung garuda adalah lambang negara kita. Karena burung garuda lambang negara kita. Oke. Ya, ada lagi? Ya, dari sini di depan. Karena burung garuda itu adalah lambang dasar negara Indonesia. Iya, baik. Karena lambang burung garuda itu adalah melambangkan dasar negara Indonesia. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Itu tadi jawaban dari teman-temanmu bahwa burung garuda itu ada di gedung Pancasila. Maka bahwa burung garuda itu adalah menunjukkan bahwa sebagai lambang negara Indonesia yang mempersatukan negara Indonesia, karena di dalam burung garuda itu adalah tercantum kelima slogan atau butir Pancasila, kelima butir Pancasila, mulai dari sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah itu, bagaimana kelompok 1 bisa dipahami? Oke, pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Oke, silakan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar orang bernama Profesor Dr. M.R. Soeharto. Kedua, M.R. Wongsonegoro. Ketiga, M.R. Ahmad Soebordjo. Keempat, M.R. A. Maramis. Kelima, M.R. R.P. Signi. Keenam, H. Agus Salim. Dan ketujuh, Dr. Soekiman. Oke, terima kasih jawaban dari anak-anak kami. Sekarang sudah didengarkan dari jawaban teman-temanmu? Sudah. Iya. Perancang dari Undang-Undang Dasar itu adalah Profesor Dr. Supomo. Kemudian Mr. Wongsonegoro. Kemudian ada lagi Ahmad Subarjo.
Berikutnya Maramis. Kemudian ada Mr. Singgih. Dan berikut Agus Salim. Dan yang terakhir adalah Dr. Sukiman. Oke, Dr. Sukiman. Itulah logo ketujuh orang dari perancang undang-undang dasar dari kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 2. Sekarang tadi dari kelompok mana lagi? Kelompok 3. Pertanyaan dari kelompok 3 tadi, berapa orang anggota BPUPKI itu? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Oke, di belakang. Anggota BPUPKI beranggota 62 orang. Anggota dari BPUPKI itu beranggota 62 orang. Benar? Nah, jumlahnya ada 62 orang karena 60 anggota, 1 ketua dan 1 wakil ketua. Dan setelah itu ditambah, ada ditambah lagi 7 orang setelah itu ya. Oke, ditambah 7 orang dari Jepang. Yang ke-7 orang itu adalah 1 wakil ketua dan 6 orang anggota. Sehingga mereka setelah ditambah berjumlah 69 orang. Nah itu bagaimana menurut sudah jelas? Sudah. Pertanyaan yang berikutnya dari kelompok 4. Dari kelompok 4? Iya. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari kelompok 4? Pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Apa peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara? Siapa yang bisa? Peran anggota BPUPKI dalam perumusan dasar negara. Ya, apa peran? Oke, dari kelompok 2 menjawab. Dari kelompok 1 dia jawab. 1. Merumuskan rancangan dasar negara Indonesia. 2. Membentuk panitia kecil untuk menampung saran dan usul para anggota. 3. Membentuk panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota. 6. Menghasilkan 4. Jakarta Piagam Jakarta. Oke, sudah didengar? Sudah. Itu ya keempat dari peran tugas dari BPUPKI. Yang pertama merumuskan rancangan dasar negara. Siapa yang merumuskan? Ketiga tokoh. Yang kedua membentuk panitia kecil. Panitia kecil itu adalah seperti tadi yang sudah kita lihat di layar video kita di atas, itu adalah panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang bekerja untuk merumuskan piagam Jakarta. Oke, yang ketiga membentuk panitia 9 untuk merumuskan dasar negara berdasarkan pandangan umum yang tercantum di dalam piagam Jakarta. Dan baru yang keempat menghasilkan Jakarta Charter. Ya, setelah dirumuskan ada hasilnya. Itu yang bagaimana penanya dari kelompok 4? Paham. Dari kelompok 4 lagi ada tadi pertanyaan dari kelompok 4? Ada. Apa tadi pertanyaan dari kelompok 4? Siapa yang bisa jawab? Apa tadi pertanyaan dari kelompok 4? Soalnya apa itu masa reses? Apa itu masa reses? Tahu reses? Tidak. Tidak ada yang tahu? Tidak, Pak. Iya. Apa itu masa reses? Iya. Karena tidak ada tahu dari kelompok ya. Masa reses itu nunggu masa istirahat dari anggota atau lembaga tertentu untuk melaksanakan menggali beberapa aspirasi. Mereka melaksanakan contoh, kita di
Nias Utara dilaksanakan reses DPRD. Mereka berhenti dalam pekerjaan, mereka melaksanakan reses. Masa istirahat mereka itu ada. Ya. Contohnya kalau mereka melaksanakan sidang yang pertama BPUPKI, mereka ada renggang waktunya masa istirahatnya tidak langsung dilangsungkan pada sidang yang kedua. Itu reses. Seperti kita lihat tadi di slide video kita, di situ ada masa resesnya sebelum dilanjutkan pada sidang berikutnya. Ada ruang waktunya untuk masa istirahat. Ya. Itulah reses, masa reses ya. Oke. Itu dulu terkait dengan pertanyaan dari beberapa kelompok. Kemudian tugas dari masing-masing kelompok berdiskusilah buat kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Apa yang sudah Anda tahu, sudah pahami dari materi kita mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara, mulai dari pembentukan BPUPKI dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, silakan masing-masing kelompok berdiskusi apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya. Apa kesimpulan materi kita pada hari ini? Bapak kasih waktu selama 5 sampai 10 menit berdiskusi. Catat, buat di buku catatanmu. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini, sudah kamu pahami, tulis. Nanti setiap kelompok membacakan kesimpulan dari diskusi kelompoknya masing-masing. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Tahu dari kelompok 1 disimpulkan materi dari apa yang sudah Anda pahami hari ini. Itu ya maksud Bapak tadi. Nanti dari setiap kelompok bacakan. Kelompok yang ini ya berdiskusi ya. Oke. Berdiskusi kalian. Oke. Ayo berdiskusi. Apa materi yang sudah kalian pahami hari ini? Silakan buat simpulkan. Ya. Pembahasan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali diungkapkan karena pada jangan ribut ya, kerjakan tugasmu di masing-masing kelompok. Setelah nanti selesai disimpulkan, maka ditampilkan. Nanti Bapak kasih nilai siapa yang bagus, siapa yang terbaik dari hasil diskusinya ketika ditampilkan. Berdiskusi kalian. Cara bicarakan kepada temanmu, bicarakan apa yang harus didiskusikan. Yang kalian tahu saat acara di semua kita sudah masing-masing yang kami nanti bisa diskusikan masing-masing. Cepat, kelompok 2 belum lagi ya. Kelompok 2 belum, kelompok 4 sudah. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai?
kelompok 3. Kelompok 1 bagaimana menurutmu sudah selesai? Belum. Ya, silakan dibicarakannya. Bapak tunggu 2 menit lagi ya. Bapak tunggu 2 menit lagi. Ya, sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, mari kita tampilkan masing-masing kelompok. Saya mulai dari kelompok sebelah ini. Ya, sudah selesai? Nah, silakan. Apa materi yang sudah disimpulkan hari ini, yang tentang apa yang sudah dipahami terkait dengan materi kita hari ini? Silakan. Yang telah kami simpulkan tentang pembahasan dasar negara itu perumusan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali diutarakan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang yang pertama BPUPKI. Dalam proses perumusannya, 5 azas yang terkandung dalam Pancasila mengalami pengembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang dikenal saat ini. Ada 3 tokoh bangsa Indonesia yang terlibat, yaitu Soepomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Mereka mengusulkan hal-hal utama dalam dasar negara. Sekian. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Oke, beri tepuk tangan dari kelompok 4. Ada yang perlu ditanggapi dari kelompok 4 tentang kesimpulan yang sudah dicantumkan di buku catatan mereka terkait dengan apa tadi yang sudah dibacakan? Ada dari kelompok yang lain? Tidak ada? Ya, siapa lagi dari kelompok yang lain? Setelah kelompok 4 tadi sudah, kelompok berapa ini? 3. Sudah selesai? Oke, silakan. Silakan. Oke. Ada di situ. Yang kami bahas yaitu pembentukan BPUPKI. BPUPKI dilantik oleh Jepang, beranggota 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah DR KRT Rachima Pedioningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichi Bangase Yoshio, Jepang, dan RP Soeroso. BPUPKI melaksanakan 2 sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang dasar. Oke, itu dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Dari kelompok 3 tadi sudah ditampilkan kesimpulan dari diskusi kelompok mereka. Ada yang perlu ditanggapi? Oke, dari kelompok 4, silakan. Pertanyaan kami dari sini, bagaimana cara mereka membahas BPUPKI? Oke. Bagaimana cara mereka membahas BPUPKI itu dari rumusan dasar negara? Oke ya? Mengerti pertanyaan? Ya, silakan. Dari kelompok 4. Oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Kedua, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Ketiga, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oke, terima kasih. Itulah cara merumuskan dasar negara itu oleh ketiga tokoh. Sudah disampaikan oleh kelompok 3. Oke, ada lagi? Ada? Tidak. Oke, itu tadi dari kelompok 3. Sekarang kelompok apa lagi? Kelompok 1. Ya, silakan. Apa kesimpulan dari kelompok 1? Kesimpulan yang kami diskusikan adalah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 1945 dalam situasi kritis. Letnan Jenderal Maki Harada, pimpinan pemerintah pendukung Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan penyelidik usaha-usaha persiapan
Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Tugas BPUPKI 1. Merumuskan rancangan di dasar negara Indonesia. 2. Membentuk panitia kecil untuk menampung saran dan usul para anggota. 3. Membentuk panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota. 4. Menghasilkan Jakarta Chapter atau Piagam Jakarta. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dari kelompok 1. Tepuk tangan dari kelompok 1. Ya. Itu yang keempat dari tugas BPUPK itu adalah menghasilkan Jakarta Charter. Sebut dulu Jakarta Charter. Atau Piagam Jakarta. Oke. Ya, lanjut kelompok yang kedua. Terakhir ini ya, kelompok yang terakhir. Nah, silakan. Kesimpulan yang telah kami diskusikan oleh kelompok 2 yaitu 1. Merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pembentukan BPUPKI. 3. Perumusan dasar negara. 4. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang beranggota 62 orang dan 7 orang dari perwakilan dari Jepang. Dan sidang BPUPKI dilaksanakan sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Terima kasih. Oke, itu dari kelompok 2. Ada yang perlu disampaikan, ditanggapi dari kelompok 2? Tidak. Tadi sudah pas? Oke. Kalau tidak ada, sekarang demikian dulu materi kita yang kita laksanakan tentang belajar hari ini. Dan sebelum kita tutup, Bapak mau membuat setiap kamu tentang materi hari ini apa saja yang hal-hal penting dimasukkan di buku catatan. Ya, hal-hal penting dari apa yang sudah Anda tahu, pahami tadi mengenai materi kita hari ini, baik di gambar maupun dari hasil diskusi kelompok maupun di video Bapak tadi yang Bapak sampaikan maupun juga di penjelasan Bapak tadi. Silakan dibuat rangkuman atau intisari, masukkan di buku catatan. Nah, itu yang anak mengerti? Oke. Sekarang juga dilaksanakan ya, dibuat, catat apa yang menjadi rangkuman dari materi kita hari ini. Silakan masing-masing ambil rangkuman apa saja materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke. Kelompok ini dibuat ya. Oke. Tulis, masukkan di buku catatan, mau ambil buku catatanmu, masukkan di situ. Ya. Oke, kelompok ini sudah ya. Ya. Ya, sudah selesai dibuat rangkuman? Sudah. Oke. Kalau sudah demikian dulu pembelajaran kita hari ini sebagai tugas di rumah, silakan dikerjakan di halaman. Ada buku paket masing-masing kan? Ada tadi. Buka halaman 5. Itu ada di halaman 5 aktivitas 1.1. Itu tugasmu di rumah. Tugas ini dikumpulkan minggu depan saat masuk kita les PPKN. Oke, minggu depan diserahkan. Kerjakan 1 minggu dari sekarang, biar nanti minggu depan diserahkan. Dikumpulkan minggu depan. Ya. Itu. Oke.
Sudah tahu tugasnya? Sudah. Oke, karena waktu yang memisahkan kita, waktu yang memisahkan kita, sekian dulu sebelum kita tutup. Mungkin ada yang perlu kita sampaikan mengenai pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa merefleksi kita? Ada yang bisa? Saya, Pak. Oke, dari kelompok belakangnya. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mau merefleksi berupa masukan, yaitu pembelajaran hari ini mulai dari metode pembelajaran melalui diskusi sangat menyenangkan. Kemudian pendekatan Bapak membimbing kelompok diskusi kami sangat menarik. Media pembelajaran melalui video sangat menarik perhatian kami. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Beri tepuk tangan kepada temanmu. Oke, ya. Nah, demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Siapa yang bisa memimpin kita? Siapa? Sekiranya. Oke, pimpin dalam doa. banyak kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami mohon ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa-dosa kami, supaya tidak menjadi penghalang atau penghambat berkat anugerah kepada kami semua. Ya Tuhan, segala aktivitas proses belajar kami mohon tanamkanlah di dalam hati kami, supaya kami bisa melakukan mana yang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak Ibu guru kami yang mengajar kami tadi ya Tuhan, berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, umur yang panjang, supaya mereka membimbing kami dengan baik. Ya Tuhan, hanyalah ini doa anakmu yang tidak sempurna, sempurnakanlah yang melalui anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, baik dulu. Demikian saja dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti dikembalikan meja seperti tempat dulu semula ya. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat siang, Yahoo.